Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Bintang Semesta Iqbal. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Yogyakarta. Yang melatar belakangi tugas akhir saya adalah yang pertama, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Yang kedua, pemerintah menurunkan tarif pajak bagi UMKM menjadi 0,5% yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dan yang ketiga, di Indonesia menganut sistem self-assessment yang artinya wajib pajak diharuskan menghitung dan melaporkan pajaknya itu sendiri. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan hal tersebut, sehingga saya mengambil judul Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Yogyakarta. Untuk menghindari keluar dari topik, saya membuat beberapa cakupan masalah untuk pembahasan tugas akhir saya. Antara lain, yang pertama, apa saja sih dokumen yang digunakan? Dan yang kedua, bagian apa saja yang terkait? Yang ketiga, bagaimana cara menghitung pajak penghasilan bagi UMKM? Dan yang keempat, bagaimana prosedur pelaporan pajak penghasilan bagi UMKM? Profil singkat KPP Pratama Yogyakarta. Zaman dulu kantor pajak bernama Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, yang kemudian diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Yogyakarta 1. Kemudian setelah itu dipecah lagi menjadi dua, yaitu KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Bantul. KPP Pratama Yogyakarta beralamat di Jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta. Wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan. Selama PKL di sana, saya ditempatkan di Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal atau disingkat SUKI. Di SUKI kita mengerjakan tugas seperti menginput, mengarsip, dan mendorsir tentang kepegawaian. Selain itu, kita juga ada piket untuk melayani wajib pajak. Dokumen yang digunakan untuk pelaporan pajak tahunan atau SPT tahunan bagi pelaku bisnis atau UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, formulir peredaran bruto. Formulir ini diisikan dengan peredaran bruto setiap bulannya serta pembayaran pajaknya yang akan digunakan untuk pelaporan SPT tahunan. Bentuk formulirnya adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk formulir peredaran bruto. Kemudian yang kedua adalah formulir 1774. Formulir ini diisikan mengenai harta, kewajiban, dan daftar tanggungan wajib pajak. Untuk formulirnya adalah seperti ini. Bagian atas itu diisikan mengenai harta. Bagian yang kedua adalah mengenai kewajiban, dan yang bagian ketiga mengenai tanggungan wajib pajak. Kemudian yang ketiga adalah formulir EVIN. Formulir ini diisikan ketika mau mengaktifasi EVIN. Jika wajib pajak belum memiliki EVIN, harus mengisi formulir ini terlebih dahulu serta menyertakan fotokopi KTP dan NPWP. Formulirnya adalah seperti ini. Sekarang ini, pelaporan SPT telah berganti sistem dari manual ke online. Bagi wajib pajak yang sudah mengetahui cara pengisian atau pelaporan secara online, tidak perlu datang ke KPP Pratama Yogyakarta. Sedangkan wajib pajak yang belum mengerti bisa dibantu dengan datang langsung ke KPP Pratama Yogyakarta untuk meminta bantuan dalam pelaporan perpajakannya. Bagian-bagian yang terkait dalam pelaporan SPT di KPP Pratama Yogyakarta adalah yang pertama,
Petugas validator. Petugas validator bertugas dan bertanggung jawab untuk mengecek NPWP wajib pajak apakah sudah mempunyai EVIN atau belum. Kemudian mengecek wajib pajak jika mempunyai tunggakan atau denda. Dan yang terakhir mengambilkan nomor antrian. Yang kedua, petugas EVIN. Petugas EVIN mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk membantu wajib pajak yang belum punya EVIN untuk membuatkan EVIN. EVIN itu adalah e-filing ID number. Kemudian mengarsipkan formulir serta syarat yang telah diisi oleh wajib pajak berdasarkan alamat wajib pajak apakah termasuk di kota Jogja atau luar kota Jogja. Kemudian yang ketiga, petugas e-filing. Petugas e-filing bertugas dan bertanggung jawab untuk menanyakan apakah sudah pernah laporan secara online atau belum, yang kemudian didaftarkan secara online jika belum, dan selanjutnya mengisikan serta menerangkan cara pelaporan SPT secara online supaya wajib pajak paham dan bisa mengisikan sendiri untuk tahun selanjutnya. Mengingat skema pajak UMKM yang didiskon menjadi 0,5% tersebut adalah pajak UMKM terbaru, maka sangat perlu untuk bersegera melakukan kalkulasi penghitungan pajak agar tidak sampai salah input atau lebih buruknya kebijakan yang menguntungkan pengusaha UMKM tersebut malah sia-sia. Perlu diketahui bahwa tarif pajak UMKM 0,5% yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut adalah pajak final UMKM. Namun, tetap ada kemungkinan mengalami penyesuaian kembali tergantung pada pertumbuhan ekonomi yang dapat disokong oleh pelaku usaha UMKM di Indonesia. Rumus perhitungannya adalah omset per bulan dikali tarif PPh final. Jadi, semisalkan omset per bulannya itu 10 juta, itu dikalikan 0,5% sehingga pajaknya itu 50.000. Seperti itu. Dan dihitungkan dari Januari sampai Desember, dibayarkan tiap bulannya yang paling di setiap tanggal 15 bulan berikutnya, dan nanti itu diisikan di formulir peredaran bruto yang tadi. Pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan bagi KPP Pratama Yogyakarta bisa dilihat dengan meningkatnya wajib pajak yang tercatat dan aktif. Meningkatnya jumlah wajib pajak dari tahun 2018 ke 2019 adalah sebagai berikut. Untuk tahun 2018, jumlah wajib pajak yang tercatat sebesar 16.100. Dan di tahun 2019 sebesar 18.610. Pertama, pastikan Anda sudah pernah mendaftar di DJP online. Jika belum, silahkan daftar dulu dengan mengaktifasi EVIN terlebih dahulu. Kemudian registrasi di DJP online. Kemudian tambahkah akses e-form. Sudahkah muncul tulisan e-form di DJP online Anda? Jika belum, tambah akses dulu. Masuk ke DJP online, pilih profil lengkap, lalu scroll ke bawah sampai mentok, centang e-form, lalu klik ubah akses. Anda akan logout, lalu login kembali. Selanjutnya, silahkan masuk ke DJP online. Kemudian, klik lapor seperti ini. Setelah itu muncul pilihan e-filing atau e-form. Pilihlah yang e-form. E-form seperti ini. Klik download view, kemudian download dulu viewernya untuk e-form itu. Klik download view yang ada di sebelah kiri. Seperti ini, sebelah kiri, bawah sini, sini. Kalau sudah di-download, kemudian buat SPT, kirim permintaan dan download e-form Anda. Pertama, langkah awalnya, klik tulisan dashboard yang ada di sebelah kiri atas, di kotak atas yang ada tulisan petunjuk warna orange. Setelah itu, klik buat SPT yang ada di kanan atas seperti gambar seperti ini. Buat SPT.
Selanjutnya, isi sesuai dengan kondisi Anda dan klik jenis e-form Anda. Seperti ini. Jawab pertanyaannya dan kemudian klik jawab pertanyaan, kemudian klik ini e-form 1770. Isi tahun pajaknya, kemudian isi tahun pajaknya di sebelah sini, kemudian normal, lalu kirim permintaan, kemudian isi e-form Anda, isi sesuai dengan kondisi Anda. Yang pertama kali diisi adalah formulir 1774 seperti tadi sebelumnya di awal. Itu seperti ini tampilannya kalau di online. Harta, kewajiban, dan tanggungan keluarga. Selanjutnya formulir 1773 seperti ini. Caranya dengan mencentang di sini PP 46 atau 23, kemudian klik ini warna biru, nanti akan ditampilkan seperti ini. Diisi dari mulai seperti peredaran bruto tadi dari Januari hingga Desember. Kemudian setelah itu adalah langkah selanjutnya adalah formulir 1772 seperti ini. Isi bagian ini jika Anda merasa dipotong atau dipungut oleh pihak lain, lewati jika tidak ada. Kemudian jika Anda adalah dokter, pengacara, notaris, atau yang lainnya, maka Anda wajib mengisi formulir 1771 bagian B. Jika tidak seperti profesi yang disebutkan di atas tadi, dilewati. Untuk formulirnya seperti ini. Kemudian menuju SPT 170 induk. Silahkan seperti ini formulirnya. Isikan nomor telepon, alamat, dan sebagainya di sebelah sini. Kemudian pilih PTKP-nya di sini, tanggungan juga. Kemudian tanggal. Jika sudah selesai semua, klik submit yang ada di pojok kanan atas. Submit. Kirim e-form. Setelah submit akan muncul seperti ini. Ini mengunggah PDF yang tadi sudah disebutkan dan kode verifikasi lewat email. Kode verifikasi lewat emailnya akan berbentuk seperti ini. Jika sudah, dikirim SPT-nya. Setelah itu Anda akan mendapatkan bukti lewat email seperti ini. Sekian presentasi tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.